Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk hari ini materi sekarang Ibu mau membahas tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa dahulu ya. Sekarang berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Untuk pembahasannya, pengertian hari akhir. Nah, anak-anak tahu nggak hari akhir itu apa pengertiannya? Ada yang tahu? Selena? Ya, Bu. Oke. Nah, beriman kepada hari akhir itu kan termasuk iman kepada apa? Termasuk rukun iman yang kelima ya. Jadi iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Jadi semua dunia ini nanti bakal hancur. Itu yang namanya hari akhir. Nah, pengertian iman kepada hari akhir itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Di sini ada dua, yaitu menurut dua artian ya, yaitu menurut bahasa dan istilah. Untuk menurut bahasa sendiri, iman kepada hari akhir yaitu percaya akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Sedangkan menurut istilah, secara istilah itu mempercayai dan meyakini bahwa akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan saat ini. Jadi setelah nanti kita meninggal, nanti setelah kita seluruh dunia ini hancur, itu nanti ada apa namanya, kehidupan lagi. Itu nanti kita bahas ya selanjutnya. Nah, dalam pembahasan hari akhir ini juga Allah juga udah berfirman ke dalam suratnya ya, yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang bacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi semua nih nanti saat hari kiamat telah datang, semua yang udah meninggal itu sama Allah akan dibangkitkan lagi, akan dipertemukan lagi, disatukan lagi. Lalu macam-macam kiamat. Di sini ada yang tahu nggak macam-macam kiamat itu ada berapa aja? Ada yang tahu? Ariana? Belum, Bu. Jadi macam-macam kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu kiamat kecil ya, lalu kiamat kubra itu kiamat yang besar. Jadi kiamat sughra itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak ada. Jadi kiamat sughra itu kejadian hancurnya jagat raya dengan skala yang kecil, jadi masih belum besar nih. Misalnya tanda-tanda kiamat sughra itu kematian atau meninggalnya orang soleh, lalu bencana alam, tsunami dan sebagainya. Dan kiamat sughra ini termasuk peringatan dari Allah supaya manusia itu tidak semena-mena gitu di dunia. Jadi kayak remindernya manusia gitu, buat pengingat supaya tetap tidak melakukan hal yang seenaknya di dunia ini gitu. Lalu kiamat kubra, kiamat yang besar, itu artinya
kejadian yang hancurnya alam semesta beserta isinya, atau hancurnya alam semesta seluruhnya termasuk semua penghuni-penghuni di dalam dunia ini, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan tanda dimulainya kehadiran kehidupan di akhirat. Setelah manusia itu akan dipertanggungjawabkan setelah kiamat kubur ini datang. Jadi setiap amal yang kita perbuat di dalam dunia itu semua pasti akan dipertanggungjawabkan setelah kehidupan ini nanti, yaitu di akhirat ya tentunya ya adik-adik. Terus tanda-tandanya kiamat itu apa sih? Tanda-tanda kiamat yang kiamat kubra nih, ada yang tahu nggak tanda-tandanya? Dalam LKS sudah ada ya. Jadi ibu terangin kiamat kubra tadi yang kiamat kecil itu, misal ya tadi kematian, terus banjir, lalu tsunami, gempa bumi itu sudah termasuk kiamat kecil ya. Kita semua udah merasakan kiamat kecil nih dari dulu sampai sekarang kan masih ada kayak banjir, tanah longsor, tsunami dan sebagainya. Lalu apa sih tanda-tandanya kiamat kubro? Nah, kiamat kubro itu kiamat yang besar. Tanda-tandanya adalah munculnya binatang yang dapat berbicara. Lalu Al-Quran itu sudah tidak dianggap sebagai pedoman hidup, melainkan cuma sekedar bacaan biasa. Terus habis itu munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini bangsa yang gemar dengan membuat kerusakan di dunia, di bumi. Jadi nanti ini Ya'juj Ma'juj itu akan menghancurkan atau merusak dunia ini. Lalu banyak manusia yang menjadi kufur atau yang banyak sekali yang murtad tentunya. Habis itu munculnya Dajjal. Nah ini adik pasti udah paham ya yang Dajjal itu. Jadi Dajjal ini termasuk makhluk penyebar fitnah terbesar nanti di akhir nanti ya, kiamat nanti ya. Pasti akan Dajjal itu akan menghajat manusia semuanya, menjadi fitnah terbesar bagi umat Allah. Lalu kemudian yang terakhir, terbitnya matahari dari barat dan terbenamnya matahari dari arah timur. Nah itu termasuk tanda-tandanya kiamat. Lalu setelah kiamat apa sih selanjutnya? Gimana sih hidup selanjutnya ya? Setelah peristiwa kiamat yang dahsyat itu telah selesai, manusia itu akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Jadi yang pertama yaitu alam barzakh. Alam barzakh ini yang dikenal dengan alam kubur. Jadi di alam kubur nih, kita kan masih di alam kubur pertamanya kalau udah meninggal. Lalu yang kedua, yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Jadi dibangkitkan dari alam kubur lalu dikumpulkan ke padang mahsyar. Lalu yang ketiga, yaumul hasyar atau yaumul mahsyar, adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di padang mahsyar. Di sini manusia ya, di padang mahsyar ini manusia menerima catatan amalan selama di dunia, dari amalan baik dan amalan buruk. Maka dari itu nih teman adik-adik, anak-anak, selama di dunia kita harus memperlakukan orang itu dengan baik, harus berbuat baik, harus mencari amal-amalan yang lebih banyak untuk nanti untuk tabungan nanti di akhirat. Jadi amalan baik kita harus banyak-banyak, seperti mengaji, terus sholat,
dan apapun amalan-amalan baik itu, sedekah gitu ya adik-adik. Lalu habis dari Yaumul Hasyar, yang keempat yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, yaitu hari dimana ditimbangnya seluruh amal, dari amalan baik dan amalan buruk. Jadi amalan kita nanti itu bakal ditimbangnya anak-anak. Jadi amalan baik itu seberapa, amalan buruk itu seberapa. Jadi kalau semisal nih amalan baik yang paling berat, insya Allah bakal kitanya ke surga. Tapi kalau naudzubillah amal buruk yang banyak, ya nanti akan dikenakan balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia ini. Lalu yang terakhir ialah surga dan neraka. Nah ini startnya nih, habis dari menimbang amalan baik dan buruk, ya ini kita mau di mana sih nantinya setelah kita melalui dari alam barzah, di alam kubur, terus kepada mahsyar, lalu menimbang amalan baik dan buruk, kita mau kemana nantinya. Jadi untuk adik-adik, anak-anak semuanya yang ibu cintai, jadi jangan berbuat yang buruk-buruk, harus banyak-banyak berbuat baik di dunia ini, karena apapun yang kalian lakukan di dunia itu pasti akan dikasih pertanggungjawaban. Apalagi sekarang ya, anak-anak kan udah masa balik nih, udah semua apapun yang dilakukan kalian itu pasti akan dipertanggungjawabkan, mulai dari hal yang baik, dari hal yang buruk, semua pasti akan dipertanggungjawabkan. Jadi dari hari kiamat ini kalian banyak-banyaklah beramal soleh agar tidak melakukan hal yang buruk. Jadi udah selesai. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Udah paham semua ya anak-anak? Ah. Lalu kalau udah paham, di LKS halaman 25 itu dikerjakan ya anak-anak. Lalu buat kelompok 5 anak, dan buatlah ringkasan atau resume dari hari kiamat itu kayak gimana, bagaimana sih supaya kita tuh lebih menjauhi hal-hal yang dilarang, atau enggak tugasnya tuh lebih ke kalian bikin bikin satu kelompok 5 orang, lalu kalian bikin resumen apa yang ibu sampaikan hari ini dan kerjakan LKS halaman 25 sampai 27. Besok dikumpulkan. Oke? Yaudah kalau gitu sekian dari Ibu Arum hari ini. Kalau tidak ditanyakan, ada yang mau ditanyakan mungkin anak-anak sudah paham semua ya tugasnya? Yaudah kalau gitu kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu pamit ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.